dia syaratnya tersambung apa tidak? Kan begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga, hadis arba'in. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, berarti sahih muttafaq alaih, tak perlu diragukan lagi. Dan ini cikal bakal adanya rukun Islam. Hadis ini datang dari Abi Abdurrahman. Ini bukan namanya, Pak Abdurrahman. Berarti dia punya anak namanya Abdurrahman. Jadi kalau saya punya nama anak Abdullah, saya ini Abu Abdullah. Kalau saya punya anak namanya Fauzan, berarti saya ini Abu Fauzan. Ada suami ibu dipanggil nama bapaknya, nama anaknya? Ada, Bu, banyak di komplek. Karena di sini ada juga. Nggak mesti harus Abu. Karena memang anaknya yang dipanggil. Tapi kalau di sini tak ada. Di sini biasanya ada Pak Aira, Bu Aira, Pak Halimah, Bu Halimah. Nama anaknya di komplek itu Samsul. Siapa tuh? Sama Pak Samsul. Ada kan? Ada, sebagian. Tapi kalau di kampung ya. Cuma kalau pakai bahasa Arab Pak itu Abu. Ya, Ummah atau Umma boleh. Jadi kalau Ibu Miarni punya anak namanya Jokowi, Bu Jokowi. Abu Miarni. Mudah-mudahan sehat semuanya ibu-ibu. Baik. Jadi nama anaknya siapa ini, Bu, namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini live, nanti ditengok live-nya. Di kajian hadis ada pula nama Jokowi. Masya Allah, luar biasa. Dari sang semangatnya ya, meskipun dingin-dingin semangat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nama anaknya Abdurrahman. Siapa nama aslinya? Abdullah. An Abi Abdurrahman Abdullah, bapak dari Abdurrahman namanya Abdullah, putra dari siapa? Ibnu Umar. Berarti ini siapa yang meriwayatkan? Anaknya anaknya Sayyidina Umar. Jadi anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah. Nama anaknya Abdullah Abdurrahman. Berarti nikah dibalik ini, Bu, dibalik. Jadi Sayyidina Umar punya anak Abdullah, punya cucu Abdurrahman. Jadi disebut dengan Pak Abdurrahman karena beliau adalah bapak dari Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah ibnu Umar. Umar anaknya Khattab. Jadi berapa orang yang disebut di sini? 4 orang. Kenapa hadis menyebutkan seperti ini? Karena dari dulu ayah berperan penting memberikan dan mengajarkan ilmu kepada anak. Makanya kalau urusan ilmu itu lebih banyak disebut nama bapaknya. Dan kadang ketika sudah juara dapat gelar, dapat beasiswa, itu kan rata-rata pasti disebut dengan nama bapaknya. Maka mudah-mudahan suami-suami ibu menjadi suami yang bisa memberikan pelajaran yang baik dan pendidikan baik kepada anaknya. Kalau ibu, Pak Ustadz, urusannya dengan Allah, karena dia doa dan tahajud di rumah. Mudah-mudahan ibu selalu tahajud untuk doa suami dan anak-anaknya. Doakan suami, doakan anaknya. Mudah-mudahan menjadi bapak dan anak yang selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Abdullah zaman Nabi itu ada 4. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Amr bin As, ada Abdullah ibnu Zubair. Ada 4. Kenapa disebut 4 ini? Karena ini terkenal. Maka disebut dengan Al-Ubaidilah Al-Arba'ah. Al-Ubaidilah Al-Arba'ah. Abdullah 4. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr bin As, Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Abbas berarti anaknya Sayyidina Abbas. Abbas adalah adik kandung dari bapaknya Nabi Abdullah. Punya anak namanya Abbas. Ibu kalau sudah umroh biasanya dibawa ke Taif. Ada masjid namanya Masjid Abdullah ibnu. Yang umroh sudah nyampe belum?
Ini udah umroh semua kan? Oh belum. Mudah-mudahan bareng. Ibu Mirni udah kan? Belum. Oh belum Bu. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah kalau jadi tanggal 30 November saya berangkat. Saya doakan Ibu. Ya insya Allah. Saya doakan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Iya betul Bu. Jadi Abdullah ibnu Abbas. Itu Taif di mana? Di Taif ini kota di 2000 meter dari daratan. Ini Mekah. Jadi mau ke Taif itu Bu harus naik ke atas. Bukan naik ke atas, maksudnya jalannya terus nanjak. Jadi kalau di Taif ini macam di puncak di Bogor, dingin. Mudah-mudahan Ibu. Ibu Lila belum? Oh Masya Allah, amin. Ibu-ibu belum kan? Ibu punya rumah 2, kos-kosan 3, mobil 2. Banyak duit Ibu kan? Duit suami aja 2 miliar kan di rekening. Amin. Banyak juga lubangnya Ustaz. Dari bunyi amin agak ragu. Masya Allah. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Kemudian yang ketiga namanya Abdullah ibnu Amr bin As, gubernur pertama di Mesir. Anaknya As. Iya, orang tuanya namanya Ibnu As. Abdullah ibnu Amr bin As. Amr ini orang tuanya, kakeknya namanya As. Nama sahabatnya Abdullah. Jadi empat-empatnya Abdullah semua ini. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr bin As, dan yang empat Abdullah ibnu Zubair. Dan ini ketika Nabi Muhammad meninggal, ibu-ibu, sahabat Nabi yang empat ini muda-muda semua. Abdullah ibnu Abbas sekitar 15 tahun meninggal. Nabi meninggal, Abdullah ibnu Abbas sekitar 15 tahun. Kemudian Abdullah ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, anaknya Sayyidina Umar, ketika Nabi meninggal, beliau umur 20 tahun. Muda atau tak muda? Muda, macam baru lulus SMA. Abdullah ibnu Zubair, dia sekitar umur 22 tahun. Abdullah ibnu Amr bin As sekitar umur 20 tahun. Apa yang dimaksud dengan ini, ibu-ibu? Bahwa sahabat Nabi jangan dikira yang sudah berjenggot, tua, pakai tongkat. Enggak. Sahabat Nabi di sekeliling Nabi itu muda-muda semua. Sayyidina Umar ini lebih muda daripada Nabi, sekitar berselisih 20 tahun. Yang agak tua itu Sayyidina Abu Bakar sama sama Nabi Muhammad. Semua sahabat-sahabat Nabi ini muda-muda. Ini menunjukkan bahwa di sekeliling Nabi ini bukan orang tua-tua. Mereka itu semuanya anak muda. Bagaimana anak muda zaman sekarang umur 20 tahun? Ngapain dia? Sudahkah dia buat buku? Yang dibuat cuma akun game. Akun TikTok. Nah, iya. Akun TikTok macam Ustaz Nuruddin. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa jangan dianggap perjuangan Nabi ini dikelilingi orang yang sudah tua renta, tidak. Abdullah ibnu Umar ini, Bu, mirip dengan Sayyidina Umar. Abdullah ibnu Umar ini namanya Abdullah, putra dari Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini. Mirip Sayyidina Umar, badannya tegap tinggi. Badannya tegap tinggi, orangnya dermawan. Dari saking dermawannya pernah memerdekakan budak sebanyak 1000 budak. Sebanyak 1000 budak. Satu budak memerdekakan sekarang harganya sekitar 50 juta. 50 juta kali 1000 berapa, Bu? 50 miliar. Bayangkan coba. Sahabat zaman dahulu kalau sekali bersedekah miliaran duit sekarang. Nabi saja ketika menikah dengan Siti Khadijah berapa? 200 onta. 200 onta. 20 onta apa 200? 20 onta. Satu ontanya sekitar, kalau sekarang sekitar 30 sampai 50. Standarnya 50 juta. 50 juta kali 20 berapa, Bu? 50 kali 10 500 ya, Pak. Nah, kalau 50 kali 20 1000, berarti 1 M. Jadi mas kawinnya berapa? 1 miliar. Ibu dulu mas kawin sama bapak berapa? Bapak dulu nikahin ibu berapa mas kawin? 5 juta. Seperangkat alat sekolah. Masukin. Tapi jangan gara-gara ini ibu memberatkan. Aduh, kalau niru Nabi. Orang sekarang banyak ikut sunnah Nabi, tapi ketika nikah tak ikut sunnah Nabi. Nah, orang semua dibid'ah, bid'ah tak ikut sunnah Nabi. Pas menikah, berapa kau nikah? Cincin Pak Ustaz 2 gram. 2 gram 2.400.000. Emas 24. Ya kalau emas 24, kalau emas 2
Jadi kadang orang berpikir ini sunnah Nabi. Teriak dia, ini tak boleh, ini bukan sunnah Nabi. Sekali menikah, seperangkat alat sholat, 2 gram cincin emas. Harusnya dia totalitas. Makanya kita ini tak bisa mengikuti sunnah Nabi secara 100%. Oleh karena itu kita tak boleh juga menyalahkan orang yang ini. Jadi kalau ada orang sekarang bilang tak boleh, tak bolehnya tuh apa? Banyak orang bilang tak boleh. Tak bolehnya itu haram apa makruh? Kan banyak orang, kalau sholat tak boleh begini, tak bolehnya tingkatan apa? Haram atau makruh? Kadang orang sekarang banyak terlalu fanatik dengan sunnah. Orang semuanya tak boleh. Tak bolehnya itu tingkatan apa? Haram atau ke makruh? Makanya hati-hati ibu. Jadi kalau ibu nengokin media sosial, kemarin saya nengokin ada, jadi sunnah Nabi kalau laki-laki sholat itu tidak boleh dilipat. Berapa banyak orang dilipat? Itu tak boleh. Tak boleh digunakan. Di situ tidak disebutkan haram atau makruh. Nggak ada cerita kayak gitu. Kalau lagi cuma lipat, ya paling makruh. Kalau sesuai dengan hadis Nabi, makruh. Karena Nabi itu pakainya baju koko yang kayak gini aja makruh saya ini. Kalau memang ikut hadis Nabi. Karena Nabi itu menggunakan koko. Baju koko itu pun sampai ketika Nabi ngangkat begini, ketiaknya nampak. Putih glowing. Itu ketiak Nabi. Ketiak Nabi Muhammad. Ketiak Ustadz Nuruddin. Saya tak bilang ibu lah, nanti tersinggung pula kan. Itu rasakan sendiri, kan suami ibu yang tahu kan. Ibu kancing ini bid'ah ya? Iya kalau ikutin Nabi ya begitu. Tapi kan tingkatan bid'ahnya itu apa, makruh atau makruh tanzih atau haram bagaimana? Maka perlu disampaikan kepada. Jadi kalau kita nengok video itu jangan asal langsung ambil ceplok saja. Makanya pentingnya ibu tuh punya guru, punya ustadz ngaji nanya begitu. Paham Bu ya? Baik, Abdullah ibn Umar ini selain dermawan, beliau haji 60 kali, umroh 1000 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abdullah ibn Umar, anaknya ini ya. Beliau ditawarkan menjadi gubernur di Syam. Syam ini sekarang yang lagi perang dengan Israel, Lebanon, Palestina, Syria, Yordania. Itu negara Syam dulu. Itu namanya negara Syam karena dulu itu kan sedikit rumah. Jadi kekuasaan lebarnya segitu, 4 negara, Lebanon, Palestina, kemudian karena Israel itu tak ada dulu. Jadi Israel tak ada, itu pendatang aja. Sekarang ngaku-ngaku aja. Kalau dulu tuh yang ada Palestina, Lebanon, Syria, Yordania. Ini semuanya namanya negara Syam. Jadi dulu gubernurnya 1. Nah, sekarang kan udah terpecah semua jadi 4. Nah dulu Sayyidina Abdullah ibnu Umar, anaknya Abdullah ini yang meriwayatkan hadis ini, ditawarkan untuk menjadi gubernur tapi tidak mau. Dia itu zuhud. Dari mana harta sebanyak itu 50 M? Beliau itu ahli perang. Jadi ketika perang menang itu kan boleh kita mengambil, namanya harta ghanimah. Harus dibagi rata dengan. Jadi harta rampasan namanya. Harta merampas dari musuh yang kalah itu boleh dimiliki. Maka beliau itu punya duit banyak karena dia komandan perang, panglimanya perang di situ. Maka dia dapat duit. Nah duitnya itu bukan untuk dimakan sendiri, justru memerdekakan budak-budak semuanya yang terbelenggu dengan majikannya dibeli-beli. Setelah dibeli bukan dimiliki, tapi disuruh merdeka. Jadi kamu sekarang bebas. Kan saya sudah sampaikan kemarin kan masalah budak. Budak zaman dahulu ini ART kalau zaman sekarang, tapi ART-nya seperti ART yang tak pernah digaji. Itu namanya budak. Cuma dipaksa untuk bekerja tapi tak dibayar. Kemudian Sayyidina Abdullah ibnu Umar, jadi ibu biar paham, beliau itu keluar masuk. Kenapa hadisnya banyak? Hadisnya sampai 2300. Padahal dia anaknya Sayyidina Umar. Orang yang mengarang, yang menulis hadis itu karena kedekatan dengan Nabi. Seperti Abu Hurairah, hadisnya sampai 5374. Kalau beliau 2360 hadisnya Abdullah. Kenapa kok bisa dia tahu semua? Bahkan hadis-hadisnya beliau itu cenderung lebih kepada aktivitas Nabi dalam rumahnya. Kok bisa? Padahal anak Sayyidina Umar. Ibu harus tahu ini. Beliau seringkali keluar masuk di rumah Rasulullah karena beliau punya anak namanya Hafsah. Siapa? Hafsah. Kalau di Batamnya jadi Hafsah. Sampai jadi artis Tri Hapsari. Ada. Istrinya siapa? Sultan Jorgi. Ustadz tahu. Saya ngikutin kalau artis kadang. Dulu ada istilah film gosip tuh kisah sebut tak sebut semua.
Jadi namanya siapa kakaknya? Hafsah. Berarti Hafsah ini anaknya siapa? Sayyidina Umar. Dinikahin Nabi. Ibu mau tahu ceritanya gimana Hafsah dinikahin Nabi? Sayyidina Umar punya anak Hafsah, meninggal suaminya. Jadi beliau janda. Nangis Sayyidina Umar. Padahal kan mantunya itu baik. Nangis kenapa? Gimana nasib anakku nanti kalau dapat suami tak sama dengan suami yang pertama. Akhirnya apa? Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, anakku yang janda tolonglah nikahin. Itu zaman dahulu, Bu. Zaman dahulu seperti itu. Jadi nggak nengok Pajero Alphard dulu. Kalau udah jelas ini kiainya bagus, ustadznya bagus, akhlaknya bagus, apalagi kaya. Sayyidina Abu Bakar ini kaya. Meskipun tua, diantar anaknya. Siap seperti itu, Ibu? Mana? Ustaz siap. Enggak. Bu Lila. Saya cari jana hadapin ke Ustaz. Kena mental pula saya sama Bu Lila. Jadi diantar oleh Sayyidina Umar, Abu Bakar tolong nikahin anak saya. Sayyidina Abu Bakar langsung apa jawabannya? Aduh, Umar, tak bisa aku. Dengan alasan apapun, nangis Sayyidina Umar sampai ke rumah. Datang ke Sayyidina Utsman, tak mau juga. Padahal posisi Sayyidina Abu Bakar punya istri. Tapi begitu akhlak seorang sahabat, dia tidak pengen anaknya itu jatuh kepada suami yang tak bisa mengajaknya ke surga. Itu kalau sahabat zaman dahulu. Jadi tak tengok apakah tua, apakah miskin, tapi tidak. Tengok akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, kemudian agamanya baik, orang sahabat ini berlomba-lomba ingin mencari mantu untuk menikahi anaknya. Akhirnya sampai Sayyidina Utsman pun tak mau, mengeluh kepada Rasulullah Sayyidina Umar. Jadi mengeluhnya gimana? Curhat. Kenapa Abu Bakar dan Utsman begitu ya Rasulullah? Padahal saya datang baik-baik. Setelah itu Rasulullah diam. Lama berpikir, besok suruh datang lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Usut punya usut, cerita punya cerita. Bagaimana seandainya aku menjadi menantumu, wahai Umar? Kaget Sayyidina Umar. Setelah ceritanya panjang, jadilah mereka dipinang Rasulullah. Dan setelah itu Sayyidina Umar datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, aku tak yakin Rasulullah bisa menikahi anakku. Itulah kenapa alasanku aku tak mau sama kamu. Karena yang cocok jadi suami dari anakmu itu adalah Rasulullah. Saya pun sudah tahu itu sebelum, meskipun Nabi tidak bercerita. Itulah kontak batin dari sahabat. Jadi Abu Bakar sama Utsman itu tak mau dengan anaknya Sayyidina Umar karena Rasulullah sudah tahu untuk menikahi. Jadi Rasulullah itu zaman dahulu bukan menikahi karena nafsunya, tapi dengan beberapa. Nah, kasihan kan Sayyidina Umar kesana kesini untuk mencari mantu. Begitu senangnya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar, ibu sudah tahu, selain sahabat dia juga mertua. Ibu ini harus tahu. Namanya Hafsah. Istri Nabi namanya Hafsah. Beliau itu tinggal di rumah. Kemudian anaknya, adiknya namanya Abdullah ibnu Umar, sering main ke Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah selain dia itu adalah Nabi, beliau itu juga adalah siapa? Paman. Omnya Abdullah ibnu Umar. Itu kenapa. Jadi ibu biar paham. Karena beliau tidak batal wudu ke istri Nabi, makanya sering mondar mandir. Makanya sampai ketika berbicara Sayyidina Nabi Muhammad kepada Abdullah ibnu Umar, kepada Hafsah bilang sama Abdullah, sama adiknya yang meriwayatkan hadis ini, bilang sama Abdullah, sebaik-baiknya Abdullah itu adalah Abdullah ibnu Umar, adikmu itu. Tapi kalau dia tahajud. Akhirnya datang Hafsah kepada Abdullah, wahai adikku, kata Nabi, ni'mal abdu ibnu Umar, lau kana yakumul lailah. Kamu ini adalah Abdullah yang paling baik di antara Abdullah yang lain, tapi kalau kamu tahajud. Coba bayangkan, berarti Abdullah ibnu Umar ini didoakan oleh Nabi SAW menjadi sahabat terbaik. Dan terbukti beliau meriwayatkan hadis yang banyak. Mudah-mudahan kita bisa punya anak seperti Abdullah ibnu Umar. Setiap datang dari dagang, beliau selalu menghadap ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya abadi. Assalamualaikum, keselamatan bagimu ya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, abaku, ayahku. Ini bukti bahwa kita ziarah ke kubur itu sudah dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu.
Abdullah ini selalu sholat di bawah pohon. Ketika ditanya sama kawan-kawan, kenapa kamu sholat di bawah pohon ini? Bahkan pohon itu di bawahnya selalu dibersihkan. Dibersihkan, dirawat bunga-bunganya di pohon-pohon itu. Ditanya sama sahabat, kenapa kamu sering sholat di bawah pohon ini? Dan kenapa kamu perhatian sama pohon ini? Karena dulu pernah Rasulullah sholat di sini. Lalu kenapa? Karena aku tidak mau merusak tempat ketika Rasulullah sholat. Itulah kenapa kita jangan sampai heran ada orang yang ketika sudah sampai Syekh Abdullah Asy-Sya'rawi ketika hadir di makam Rasulullah, tiang-tiangnya, pagar-pagarnya sampai dicium-cium. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mimbar-mimbarnya dicium tapaknya. Tapi bagi orang itu bid'ah, syirik, masuk neraka. Ngapain kau cium-cium makam yang batu itu? Mencari berkah. Apa? Iya. Siapa yang pernah melakukan? Abdullah bin Umar. Karena dia tempat di mana Rasulullah sholat, disitulah sholat terus dia. Bahkan dirawat semua pohon-pohon itu. Ini bukti bahwa kita itu tawassul kepada kiai, kepada sahabat, kepada ulama, kepada guru. Kadang dikasih surban-surbannya dicium-cium. Jadi jangan dikit-dikit syirik, jangan dikit. Yang penting kita tidak minta dan menyembah tempat-tempat itu. Paham Ibu? Baik, bagaimana hadisnya? Sami'tu Rasulullah, berarti beliau berdua sama Rasulullah. Ibu biar paham itu maksudnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar dari Rasulullah. Berarti beliau berdua dengan Rasulullah, bukan sami'na. Kalau sami'na, kami mendengar banyak. Berarti ini berdua dengan Rasulullah. Berarti hadis ini langsung datang dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah ibnu Umar. Saya mendengar dari Rasulullah, bunyal Islam ala khomsin. Islam ini dibangun oleh 5. Perhatikan baik-baik, ibu sudah tahu semua rukun Islam. Tapi jangan sampai kata Sayyid Al-Hawa dalam kitabnya yang bernama Al-Islam, jangan dianggap Islam itu cuma 5. Selama ini ibu punya tahu rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ini hadis yang menceritakan haji dulu baru puasa. Ini menunjukkan perbedaan pendapat tuh banyak. Hadis dari Nabi itu berbeda-beda ketika sudah sampai kepada sahabat. Jangan dipertentangkan. Kalau yang di sini puasa nomor 5. Ibu tengok tak percaya? Itu jelas hadisnya. Puasa nomor 5. Berarti ada 5 rukun Islam. Berarti Pak Ustadz kalau orang sudah melaksanakan 5 itu Islam. Iya Islam. Tapi jangan sampai Islam itu hanya 5 saja. Karena apa? Dalam Islam ada jihad. Dalam Islam ada nahimu. Dalam Islam ada istilahnya berbagi. Saya sholat, saya sudah syahadat Pak Ustadz, saya sudah sholat, saya sudah puasa. Kemudian saya sudah haji, saya sudah berzakat Pak Ustadz. Zakat mal, zakat harta, zakat profesi, semua dikeluarkan Pak Ustadz. Tapi saya musuhan sama tetangga. Bukan Islam kamu. Itu masalahnya. Jadi paham maksudnya? Ini hanya bangunan Islam. Tapi jangan dianggap Islam itu cuma 5. Rukun Islam memang ada 5. Tapi kalau kita berbicara Islam bukan hanya 5. Paham maksudnya? Bahkan di hadis lain Allah sudah Nabi sama menyampaikan, wahibban nas ma tuhibbu li nafsihi takun musliman. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu kepada manusia. Nabi tidak pernah mengatakan manusia itu Islam, Kristen, tidak. Pokoknya manusia. Sekali kamu ketemu dengan manusia, kamu cintai manusia itu, takun musliman, maka engkau akan menjadi orang yang Islam sebenarnya. Ini udah jelas hadisnya. Dari Abu Hurairah. Apa maknanya? Ini pesan yang disampaikan Nabi kepada Abu Hurairah. Bahwa Islam jangan dianggap hanya berkutat di 5 ini saja. Jadi yang penting nih Pak Ustadz saya syahadat, yang penting saya puasa, yang penting zakat, yang penting sholat, yang penting haji Pak Ustadz. Dah selesai Pak Ustadz. Enggak. Nengok tetangganya kelaparan, didiemin. Nengok tetangganya anak-anak yatim, tidak disantuni. Iya, tidak teguran. Yang penting saya tak salah sama mereka Pak Ustadz. Kalau engkau mati, anakmu merantau semua, siapa yang mengusung? Kalau kau mati, kau diantar ke masjid, berarti temanmu yang sebenarnya itu adalah orang yang di masjid. Banyak orang sekarang alergi dengan teman-teman yang di masjid berjamaah setiap hari. Ada orang kan, dia meskipun bukan tokoh masyarakat, tapi dia terus di masjid, sering di masjid. Ketika meninggal, dia duluan yang sholat, bu, kita bu. Makanya kita itu jangan alergi, jangan sampai kita ke orang-orang yang di masjid itu setiap hari, perbanyak sedekah. Kalau keluarga kita meninggal, itulah yang sholatin duluan.
Ada anak kita yang merantau sampai ke Jogja. Aduh gimana, ini masih bertemu dengan bos saya. 2 hari kemudian baru datang, Bu. Yang sholat duluan, yang sudah mengusung keranda jenazah kita, orang yang di masjid. Maka kita bertemanlah dan kita berbagilah kepada orang-orang yang sering. Ibu coba teliti, orang-orang soleh itu orang-orang yang selalu di sop depan ketika sholat subuh. Maka ibu perbanyak sedekah. Ya bukan berarti ibu bawanya mau mati nanti. Saya kayak mau mati, enggak juga. Nanti Papa kita banyak sedekah, nanti kita mati Pak, itu yang susu. Maksudnya ya kita nanti mati Pak besok Pak. Janganlah. Masih lama kita hidupnya. Masih lama kan? Insya Allah panjang umur, amin ya Rabbal. Kalau ibu sering datang ke majelis taklim, bersilaturahmi, mengaji, insya Allah panjang umur sampai 100 tahun. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama, Islam dibangun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa itu bersaksi Pak Ustadz? Syahadah. Syahadah itu bukan cuma bersaksi, tapi disebut di sini dalam sarahnya. Syahadah itu adalah i'tiraf, mengetahui secara detail. Bukan hanya bersaksi Allah itu tidak Tuhan selain Allah, tapi mengetahui Allah itu dengan sifat-sifatnya. Ada sifatnya di Aqidatul Awam itu kan? Kita baca wujud kidambako tulil hawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat. Iya, lagunya beda-beda. Kalau di kampung saya beda lagi. Wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wadaniyah kudrat. Itu beda-beda memang ya. Kalau Melayu beda-beda. Tapi intinya itu lagu ya. Kalau kita teruskan beda-beda. Pak Ustadz, lagunya bukan kayak gitu. Lagunya kayak mana? No comment itu itu lain lagi. Wujud ada berapa sifat Allah itu, Bu? 20. Sifat yang muhal, sifat yang mustahil kepada Allah 20. Sifat yang mungkin kepada Allah 1. Pernah ngaji, Bu? Waktu kecil tuh namanya Aqidatul Awam. Sifat kepada Nabi Muhammad 4. Sifat mustahil kepada Nabi Muhammad 4. Nah, itu sudah ada kita dulu waktu ngaji di langgar-langgar di musola itu. Jadi bersaksi mati, Bu. Tes. Tes. Baterainya habis ya, Bu. Apa gara-gara lagu wujud ini yang beda? Masya Allah. Jadi syahadat ini mengetahui secara detail bagaimana sifat-sifat Allah itu saja. Jadi contoh Allah itu tahu, namanya ilmun. Allah itu hidup, Allah itu kekal, namanya hayat atau hayyan. Allah itu berkata-kata, mutakalliman. Tapi ingat, meskipun Allah melihat, meskipun Allah mendengar, meskipun Allah berbicara, tapi mukhalafatul khawadis, berbeda dengan manusia. Itu maknanya berbeda. Ibu harus pahami, berbeda itu maksudnya bagaimana, Pak Ustadz? Jangan digambarkan Allah itu mendengar dengan kuping, Allah melihat dengan mata, Allah berbicara dengan mulut. Kenapa? Karena itu bukan ranah kita. Kok bisa, Pak Ustadz? Apakah kita tak boleh? Tak boleh. Karena kita tak tahu, tak bisa. Jangankan kita mau tahu Allah sebagaimana. Tengok aja lah matahari. Udah sering saya sampaikan. Bisa ibu nengok matahari 10 menit. Ada matahari terang benderang pasti. Jangankan ibu nengok. Berjemur aja sampai kalau udah terik matahari itu. Takut. Jangankan mau nengok Allah. Apa maknanya? Saya sampaikan. Ini apa, Bu? Air mineral, botolnya Sanford, botol Sanford. Ada bacaan mau? Saya tanyakan, apakah ibu tahu seperti apa orang yang buat Sanford? Tidak tahu. Apakah berkumis atau berjenggot macam Ustadz Nuruddin? Gak tahu. Tapi apakah ibu yakin ini ada yang buat? Yakin ada yang buat? Berapa keyakinannya? 100%. Dari mana ibu yakinnya? Karena ibu tak tahu. Berarti ibu tidak memakai mata, tidak memakai hidung, tidak memakai mulut. Iya, ibu memakai apa keyakinannya itu? Rasio. Betul? Berarti ibu memakai akal
Ibu tak pernah ketemu dengan orang yang buat sanford. Ibu juga tak pernah tahu namanya, bentuk orangnya. Tapi ibu bisa yakin 100% karena ada barang yang buat namanya umumnya manusia. Tapi tak tahu yang mana tangannya Pak Ustadz. Betul? Yakin. Berarti kita yakin kepada Allah karena ada ciptaannya. Ada matahari. Sampai sekarang tak ada orang bikin matahari Pak Ustadz. Berarti cuma Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bicara masalah tauhid. Yang kedua, apakah kalau ditanya sama Sanford ini, Sanford, kamu tahu nggak siapa yang buat? Jawab nggak dia? Saya tanya, Bu, ibu tahu sama Allah seperti apa? Sudah masuk itu kan? Masuk tuh barangnya. Masuk. Yang ketiga, apakah Sanford dengan yang buat Sanford sama? Apakah yang buat Sanford mirip seperti ini juga ada tutup botolnya juga? Nggak ada kan? Betul, yakin ibu. Dari mana ibu keyakinannya? Maka ibu kalau sampai kapanpun, jangan dianggap Allah laki-laki atau perempuan. Jangan dianggap Allah itu berambut. Sampai kapanpun manusia dengan Allah tidak akan pernah sama. Sampai kapanpun yang diciptakan dengan yang menciptakan tidak akan pernah sama. Berarti kita harus bertuhan kepada yang tidak ada orang yang bertuhan dengan yang sama bentuknya. Ini lagi live. Tak boleh nanti merusak hati orang. Betul kan? Masuk akal. Ini ilmu tauhid. Jadi sampai kapanpun yang menciptakan dengan yang diciptakan tidak akan pernah. Dalam sifat Allah namanya mukhalafatul hawa. Jadi jangan ibu anggap Allah itu berkuping, bermata, berhidung. Jadi gimana Pak Ustadz saya biar tahu? Sampai kapanpun kamu tidak akan tahu. Kalau pengen tahu, faman kana yarju liqa Allah liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Di Al-Qur'an di Kahfi surat disebutkan, siapa yang ingin bertemu dengan Allah maka beramal soleh. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Dan jangan syirik. Ada syaratnya kalau kita ingin bertemu dengan Allah. Beramal soleh yang banyak di dunia dan tidak boleh syirik menyekutukan Allah. Maka ibu pernah ibu menggambarkan waktu kecil Allah itu. Mohon maaf, dulu saya waktu kecil sampai nanya sama mama saya, waktu masih hidup mama saya, Allah mirip Pak Raden nggak Mak? Saya panggil Nyak kan namanya Nyak. Nyak, itu Allah mirip Pak Raden nggak? Dulu karena yang ditonton Pak Raden, Unyil Usro. Ada juga yang bikin lucu, yang jual rujak itu, Bo Abo, jak rujak ini. Ingat? Bu Maria. Ingat kan Bu ya? Sambil digendong, Bo Abo, jak rujak katanya. Jadi dari dulu Madura itu sudah ada di TV. Jangan dianggap Madura itu. Iya kan? Warung pun Madura banyak di Jakarta, warung Madura. Ini bab apa kok sampai udah Madura nih, Bu? Paham Bu ya? Berarti bersaksi bukan hanya sekedar meyakini dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah, tapi meyakini sifat-sifat Allah yang 20. Paham? Jadi mulai sekarang hati ibu yang pernah menggambarkan Allah seperti ini, jangan, udah hilangkan semuanya. Ya kita jangan ya dek ya. Bolehlah ini. Mudah-mudahan kita akan masuk surga dan berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi syahadah itu selain i'tiraf juga namanya disebut dengan qabul, menerima. Kenapa? Karena dari dulu Fir'aun saja sudah tahu sama Allah tapi tidak mau beriman. Jadi syahadah itu tahu, melihat, meyakini dalam hatinya dan percaya mengikutinya. Itu namanya syahadah Bu, persaksian. Ibu kalau mau dicatat surat Al-Isra ayat 102, saya bacakan. Qala laqad alimta. Tak nampak saya. Iya. Ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la adunnuka ya fir'auna mathbura. Kata Al-Isra 102, kata Nabi Musa, sesungguhnya Fir'aun kamu sudah tahu yang diturunkan oleh Allah itu, mukjizat-mukjizat ini kamu tahu ini dari Allah. Allah itu siapa? Tuhan yang Rabbus samawati wal ard basair. Sebagai bukti. Jadi Fir'aun waktu ketika disampaikan oleh Nabi Musa, Fir'aun ini tahu Bu, tapi tidak mau beriman. Tak mungkin mukjizat ini bukan Musa, itu Tuhannya Musa. Tahu Bu, tapi tidak mau beriman, tidak mau percaya, gengsi.
Nah, ini namanya bukan syahadah. Meskipun percaya sama Allah. Sekarang berapa banyak agama lain itu percaya sama Allah, tapi tidak mau beriman. Itu namanya bukan syahadah. Jadi istilah bersaksi itu, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya sekedar percaya. Orang siapa yang tak tahu, Bu? Agama lain tahu kalau Tuhannya Islam itu adalah Allah. Bahkan yang paling tahu sekali itu Yahudi. Yahudi itu percaya sama Allah. Nasrani itu bukan juga percaya sama Allah, tapi cuma di istilah lain, dada Roh Kudus, firman Tuhan datang ke Nabi Isa. Maka Yesus itu juga dianggap Tuhan karena ada firman Tuhan. Saya kurang paham lah bagaimana, karena saya nggak belajar ilmu teologi yang Kristen itu. Mereka semua tahu tapi tidak mau mengimani. Jadi bersaksi, jadi jangan dianggap hanya bersaksi kepada Allah. Ibu setelah mengimani bersaksi kepada Allah, saya bersaksi dari Tuhan selain Allah, tapi tak sholat. Masih belum lengkap itu bersaksinya. Rukun Islam yang pertama belum lengkap karena kamu tak mau sholat, karena kamu tak mau keluarkan zakatmu. Maka yang diibaratkan oleh ulama Sayyid Al-Hawa ini, syahadat itu adalah pondasinya. Syahadat adalah pondasi, disebut dengan imaduddin. Jadi syahadat itu adalah imaduddin, sholat itu adalah syahadat itu adalah asasuddin, sholat itu adalah imaduddin, zakat itu adalah burhanuddin, haji itu adalah zainatuddin, yang as-saum adalah junnah. Yang pertama, Bu, saya sampaikan, syahadah itu yang dimaksud dengan bersaksi itu adalah asasuddin, pondasi agama. Kalau sholat, Pak Ustadz, imaduddin, tiang agama. Kemudian setelah sholat baru zakat. Zakat itu apa? Burhanuddin. Oh, suami Ibu Burhanuddin. Berarti sama-sama Udin berarti sama-sama. Saya Udin. Nuruddin. Iya. Masya Allah. Burhan itu artinya cahaya, Bu. Masya Allah. Berarti Ibu nisbah cahaya agama. Masya Allah. Saya pun nur juga cahaya agama. Saya Udin. Ibu ini katanya jangan sepil-sepil lah suamiku. Ya, jadi kata para ulama rukun Islam ini yang pertama syahadat itu adalah asasuddin, pondasi agama. Kalau sholat imaduddin, tiang agama. Kalau zakat burhanuddin, cahaya lampunya agama, cahaya agama. Kemudian yang keempat haji, karena haji duluan yang disebut di sini adalah zinatun, perhiasan agama, perhiasannya. Yang kelima puasa, karena puasa di sini hadisnya disebut terakhir, puasa itu adalah junnatun, tameng, perisai agama. Makanya Nabi pernah mengatakan as-saumu junnatun, puasa itu adalah perhiasan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ada bangunan, Perisai. Puasa itu perisai atau perhiasan? perisai Bu, perisai. Oh iya. Sampai ditunjuk-tunjuk sama Bu Lina. Jinnatun tadi baru itu. Iya. Kalau puasa junnatun perisai. Iya, perisai agama. Kalau haji perhiasannya. Jadi Ibu punya rumah. Yang lebih penting kalau di rumah itu apa? Yang paling penting rumah itu apa? Pondasi dan tiang. Pondasi itu syahadah, persaksian, keyakinan kita kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Kemudian sholat itu adalah tiang agama. Baru setelah itu lengkapi dengan lampunya. Lampu itu zakat. Biar terang. Hidup kita biar berkah, keluarkan zakat. Rezeki kita biar berkah, keluarkan sedekahnya. Makanya disebut dengan burhan. Jadi sedekah, infak, wakaf, zakat terutama adalah sinar. Jadi kalau kita meskipun kaya, di rumah itu serba lengkap, kita sholat, haji berkali-kali, tapi tak sedekah, tetap gelap. Menurut Allah, menurut Rasulullah kita gelap. Karena kita dolim. Dolim itu artinya dulmun. Dulmun itu gelap, Bu. Dolim itu apa maksudnya? Oh, haknya orang dimakan. Setiap harta kita yang dihasilkan dari kerjaan, itu ada harta orang miskin yang mesti harus kita keluarkan. 2,5% dari harta kita itu. Dan kemudian setelah itu perisai, puasa. Puasa itu jendela biar nggak kena angin, biar nggak masuk angin, jendela, tameng. Perisai itu kan tameng. Baru setelah itu perhiasan. Perhiasan itu apa? Emas, cincin. Dan tak wajib. Ibu beli sampai 50 gram itu buat emas, buat apa kan? Paling untuk disimpan saja. Kata punya emas tak masalah. Yang penting rumah ada Pak Ustadz, tiangnya kokoh, jendela ada,
lampunya ada. Betul? Jadi haji itu adalah perhiasan. Bagi yang mampu, belilah banyak-banyak emas. Bagi yang mampu, berhajilah. Kan begitu, Bu ya? Kenapa, Bu? Itu emas yang mana, Bu? Emas yang hidup atau emas yang mana? Bu Lila sudah berapa jam? Belum sampai. 14.32. Oh iya. Oh, masih lama. Baik, kita dipercepat lagi. Paham, Bu ya? Itu catatannya ya. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 75 dan surat Ali Imran 144 tentang apa? Persaksian kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi sebelum datang Nabi Muhammad, dia tidak percaya dengan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa ini adalah utusan juga. Orang Yahudi ini ekstrim kiri. Mereka menganggap termasuk orang Israel. Orang Israel sebenarnya benci sama Nasrani. Tapi kenapa orang Nasrani banyak yang mendukung Israel? Itu yang heran. Nggak tahu, saya nggak bilang Nasrani di sini, tapi banyak. Di komen-komen itu orang Nasrani biasanya dukung Israel. Laknatullah alaih. Padahal dulu, tuh zaman dahulu Israel ini, orang-orang Yahudi ini benci sama Nasrani itu. Kenapa? Dia anggap Nabi Isa ini adalah anak Maryam dari hasil zina. Ini ekstrim kiri. Tapi datang Nasrani sebaliknya memuja-muja. Dari saking memujanya dianggap Tuhan. Ini ekstrim kanan. Sama-sama ekstrim, sama-sama berbahaya. Yang satu dari saking bencinya kepada Nabi Isa dianggap anak haram karena Maryam itu berzina. Yang kanan, ekstrim kanan, dia bilang malah dipuja, saking dipujanya dianggap Tuhan. Itu Nasrani. Tapi apa yang datang? Yang terjadi, datanglah Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, Al-Maidah ayat 75. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah anak Maryam Nabi Isa itu dia itu hanyalah rasul, adalah utusan Allah. Di mana sebelum dia datang juga ada utusan Allah. Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa. Memuliakan apa? Nabi Muhammad memberantas pemahaman-pemahaman yang dianggap Nabi Isa adalah anak zina. Nabi Muhammad juga memberantas pemahaman-pemahaman bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Apa maknanya? Justru Nabi Muhammad datang ke dunia memuliakan Nabi Isa dan Maryam. Dengan adanya ayat ini, mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad halat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Isa itu hanyalah rasul saja, di mana sebelum Isa itu ada juga rasul-rasul yang lain. Sementara kata kata Al-Qur'an itu wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu jujur. Jadi sebenarnya kalau kita dicarikan dengan pendapat Al-Maidah ayat 75, harusnya orang-orang yang percaya Nabi Isa itu adalah Tuhan berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammadlah memuliakan Nabi Isa. Jadi orang bersaksi kepada Nabi Muhammad, mestinya orang itu juga bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah setelah Nabi Isa. Jadi orang Nasrani sekarang, orang Yahudi dulu tak mengakui Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Ismail keturunan dari Siti Hajar. Sementara pemahaman Yahudi, Siti Hajar adalah selir dari Nabi Ibrahim. Saya pengennya Nabi itu yang terakhir keturunan dari Yakub. Yakub itu ada keturunan Ishak. Ishak itu anak daripada Siti Sarah. Jadi sampai kapanpun Israel itu benci sama Nabi Muhammad, benci sama orang Islam karena iri. Iri ini luar biasa, Bu. Penyakit hati yang lebih parah daripada penyakit yang lain. Kenapa? Iblis diturunkan dari surga karena iri. Iblis diturunkan dari surga bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, bukan karena berzina, bukan karena minum khamar. Iblis diturunkan dari surga karena iri sama Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa aku harus bersujud kepada Adam? Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Berarti api sama tanah, menanglah api. Karena iri dia akhirnya dikeluarkan. Fahbit minha. Keluar kamu dari sini. Fakhruj. Dia fa innaka minas sagirin. Sesungguhnya engkau ini adalah orang-orang yang kecil, wahai iblis. Iblis ini itu julukan saja. Nama kaumnya adalah jin. Nama aslinya Azazil. Iblis itu julukan. Ablasa. Ablasa itu putus asa.
Tapi iblis ini belum tentu setan, tapi kalau setan itu adalah iblis. Iblis ini cuma satu aja, namanya Azazil. Dijulukin iblis karena dia putus asa, tidak mau lagi. Akhirnya keluar. Apa bedanya setan sama iblis, Pak Ustadz? Nah itulah, kalau setan belum tentu iblis, kalau iblis pasti setan. Kalau setan yang bisa... Gimana tuh? Salah pula saya ngomong. Iblis itu udah jelas setan. Kalau setan belum tentu. Iblis. Di lingkungan kita ada nggak setan-setan? Ada. Jangan kenceng-kenceng lah, Bu. Oh iya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Hati ini selalu diwaswasin oleh jin dan manusia, Bu. Iya kan sudah saya bilang, Bu, kalau setan yang memprovokasi kita biasa, tapi kalau kawan kita yang ngurus, udahlah, nggak usah lah kesana. Ngapain kau kesana lagi? Tak enak lo makanannya. Orang udah mau berangkat, mau nikahan, mau nyumbang berapa kamu? 500 ribu. Ngapain 500? Kasih aja 5.000. Nah, tak enak makanannya. Itu lebih parah provokasi. Nggak usah disebut lagunya. Adanya di sinetron. Saya udah kena. Subhanallah. Lalu 2 hari yang lalu. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Oh iya. Ada itu. Gila. Ada Pak Ustadz gini sedikit ya. Itu Oh iya. Termasuknya saya mau memberikan Oh, iya. duit 50.000. Baik. Nah, jadi apa dia cakap sama saya? Dia bilang, udahlah Bu Miarni, tadi kan kita udah ngasih-ngasih. Jadi tak usah ngasih lagi kata. Jadi kok Ibu, mas betul kata ibu. Ibu masalahnya ikut apa tidak sama dia? Enggak lah Pak Ustadz. Karena udah dari saya melangkah dari rumah, udah itu niat saya. Kalau yang namanya udah diniatin, Iya, jangan lagi. betul. Jadi berarti dia provokasi. Itu kalau dibacakan ayat kursi tak mempan tuh. Coba bacakan. Allah tak mempan. Ya jangan bisa biasa. Iya. Coba kalau setan. Iya. Tempat kursi lagi sama. Dia dibacakan ayat kursi Yasin, Kahfi, hafal ya. Iya. Alim juga orangnya Pak Ustadz. Masya Allah. kursinya yang dilempar. Itu namanya suhun, Bu. Ada bahil, ada suhun. Kalau bahil pelit kepada harta sendiri. Tapi kalau suhun pelit kepada harta orang lain. Jadi berat orang lain itu memberikan sedekah. Berat orang lain itu terlalu banyak ngasih. Sama dengan ibu sama suami. Kenapa kau kasih ponakanmu banyak-banyak? Berapa ngasih? 100.000. Apa kau kasih banyak-banyak? Itu ibu sama juga itu. Ini sama ya. Itu masuknya yang suhun ya? Iya, Bu. Oh iya. Kan duit suami kan. Iya. Kata istrinya, kebanyakan, Bang. Iya betul, sama mertua lah. Iya betul itu lah. Karena kita sebagai istri Iya, itu, Bu. Iya. kita yang mengetahui dari A sampai Z. Iya betul, Bu. Nah, Betul. jadi kalau kebanyakan sama mertua, kok banyak kali. Kan halus ya. Iya. Meskipun memang halus nih. Kita bukan munafik dengan Iya. diri kita. loh. Bang, apa Bang sampai 2 juta, Bang? Kasih Iya. 500 sudah seneng, Mama. Tahu aja nggak makan bakso. Iya, Nah, iya. Iya, enggak memang Nah, memang udah iya, betul. itulah sebagai ibu ini ya. Iya, iya. Ibu ini tapi nggak tahu lah kalau bapak. Ingat Bu ya, fa'amal muhlikat, sesungguhnya perkara-perkara yang bisa merusak amal. Tak ada gunanya sholat kata Nabi, tak ada gunanya ke puasa sunnah, tak ada gunanya engkau tuh umrah dan haji kalau kamu punya sifat suhun, pelit kepada harta orang lain. Nanti lain kali kita bahas. Yang mulia nih. Iya, Pak Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita itu lebih parah daripada bahil. Siapa? Kakeknya bahil dia. Kalau bahil cucu dia. neneknya Pak. Memang itulah Pak Ustaz. Saya Banyak itu terjadi Bu Miarni. itulah yang Iya. kadang-kadang Hati-hati itu Bu yang ya. bikin sama Hati-hati kita, Bu ya. gitu. Suami kerja banting tulang, sekali suami ngasih ke mamanya sendiri, ibu sewot. Alah, kalau sama mamanya, kalau aku minta padahal ibu kan mau minta apa lagi kamu Dek? Bajumu kan sudah banyak Dek. Alah kamu itu kalau untuk urusan mama cepet kali transfer katanya. Sana ada transfer semua. Padahal mertuanya kan Bu ya. Tapi nggak seperti itu. Oh gimana? Kadang gitu loh, Pak Ustaz. Udah saya praktekkan salah pula. Iya, nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang kan ada masanya. Oh iya. Ada masanya, nggak gitu kali. Iya. Ada masanya. Kadang-kadang kan Betul. kita ini, kadang dalam sebulan ini ada
ada undangan 50 orang. Iya. Otomatis kita mempergunakan uang. Iya. Kalau seandainya kita berikan seperti itu kepada boleh tak dikurangi? Nah, kan gitu. Karena udah di depan mata kita. Banyak pertimbangan jadinya ya. Pertimbangan juga. Iya. Tapi ada masanya Pak Ustadz. Seandainya kita kirim untuk bulan ini 1 juta gitu. Bulan depan karena nggak ada ini kita tambah gitu, tak ada kita menambah. Saya itu ya enggak. Bagusan kita menyampaikan Betul. dari diri kita, ngapain kita Betul, ditahan tadi ya. Ini Ustadz udah terus ceramah sama kita tapi kita mengotori diri kita enggak. Masya Allah, tabarakallah. Biar jadi Kita, bukan jalan. iya. Kita sampai di mana Bu ya? Masih sampai syahadat ya? Iya memang itulah. Baik. Aturannya kalau ada dimandikan biar nggak seperti itu. Biar aja kita mandi dulu ke situ. Di ruqyah tak Bu? Ruqyah. Mandi topan. Baik, kita lanjutkan Bu Miarni ya. Lanjut. Iya, nanti kita pertanyaan balik. Kemudian setelah bersyahadat apa Bu? Iqamus shalah. Mendirikan sholat bukan hanya sekedar sholat saja tapi berjamaah. Kata Nabi SAW, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang sholat berjamaah isya, seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat separuh malam. Jadi ibu perhatikan, bukan hanya, kalau bagi kita ini bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tapi usahakan sholat berjamaah. Kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Shalla nisfal lail atau qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla lail kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia mendapatkan pahala 1 malam suntuk. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau bisa ibu mendirikan sholat ini bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tapi sholat berjamaah. Kan sudah ada lagunya kan Bu ya? Siti Fatimah cantik tapi dia sembahyang gitu kan? Lagu siapa Bu? Sungguh sayang, gimana? Sayang sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Kan ada Bu, kok ibu bilang itu? Iya, Siti Fatimah cantik tapi dia sembahyang, gitu kan Bu ya? Iya. Yang orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman tapi dia sembahyang. Itu lagu yang lain. Walaupun hidup. Itu kan ya. Tahu lah Bu ya. Jadi jangan sampai tinggalkan sholat. Karena sholat itu di dalamnya ada rahmat dan ada doa yang kita mintakan kepada Allah. Fa idza qudiyatis shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Setelah engkau sudah mendirikan sholat, insya Allah orang yang sholatnya baik, di luar sholat dia selalu ingat Allah. Qiyaman di waktu berdiri, wa qu'udan ketika waktu berduduk, dan wa ala junubihim dan ketika dia tidur. Orang yang sholatnya benar, maka di luar sholat dia akan terikat dengan Allah. Karena sholat itu bahasanya adalah terikat. Kalau kita mau dekat dengan kawan namanya silatun. Kalau kita ingin dekat akrab dengan besti, kita selalu silah. Silah itu menyambung, silaturahmi. Silah itu diambil kata dari bahasa ininya adalah lengket, merekat. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, laksanakan sholat. Orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya baik, maka di luar sholat dia selalu terikat dengan Allah. Contohnya gimana? Kenapa orang banyak sholat tapi masih main judol? Kenapa orang banyak sholat tapi masih minum khamr, minum alkohol? Kenapa orang banyak sholat, mohon maaf, tapi masih banyak yang selingkuh? Betul kan? Suka lagi orang, yang perempuan suka sama laki orang, yang perempuan suka, yang laki-laki suka bini orang. Pokoknya bini orang meskipun hitam itu udah lebih cantik daripada istri sendiri. Ibu tengoklah, pelakor-pelakor kan lebih cantik istrinya kan? Betul kan? Di mana Ibu? Di Batam. Ibu Miarni langsung aja. Bukan di sinetron Bu ya? Bukan di sinetron, di Batam. Di depan mata. Iya. Makanya ada lagu istilah Bu. Iya. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput halaman sendiri. Makanya ada lagu selimut tetangga. Ada kan selimut tetangga? Ada. Gimana ceritanya selimut tetangga?
Kenapa orang itu mengarang Selimut Tetangga? Mungkin dia punya kisah. Sama orang menciptakan lagu Begawan Solo. Air mengalir sampai jauh. Dia karena yang ditengok waktu itu ya air mengalir. Bikinlah lagu. Nah orang yang bikin Selimut Tetangga, Keong Racun, Kucing Garong, itu mungkin sudah pengalamannya. Apa lo? Pak Ustadz yang menciptakan. Kekasih gelap. Tahu nggak sih? Nah, Kekasih gelap, kekasih terang, kekasih gelap. Lagunya siapa Bu Miani Kekasih gelap? Sheila on 7 ya. Saya tuh dari dulu ngikutin. Jadi sampai ke India pun tahu semua saya. Sarukan, Amir Khan, Salman Khan, Sengsarakan. Baik, kok sampai ke situ Bu ya? Sampai di mana? Baik, padahal iya, Masya Allah. Berarti yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga membayarkan zakat. Bayarkan zakat kalau bisa sebulan, apalagi gaji profesi. Suami ibu yang kaya-kaya, jadi meskipun tak sampai 1 nisab, kan kalau zakat harta itu kan harus 85 gram. Itu kalau harta, kalau profesi itu pendapatan. Kalau pendapatan disamakan dengan zuru. Zuru itu adalah zakat pertanian. Berarti setiap bulan panen. Nah kalau kita nih bukan bertani, berarti kan setiap bulan bergaji. Kalau 4 juta berarti sekitar 100.000. Kalau 1 tahun berarti 1.200.000. Lebih enak mana Pak Ustadz, bayarkan sebulan atau 1 tahun? Lebih bagus di bulan sebulan. Kenapa Pak Ustadz? Meskipun sama, setannya beda. Setannya beda. Nah, tak beli handphone itu kan udah saya sampaikan kemarin. Maka kalau ibu biar berkah, bayarkan zakat. Zakat fitrah kalau setiap bulan puasa, zakat mal, zakat profesi terutama. Apalagi kalau memang di kantornya sudah dipangkas atas 2,5%, lebih bagus. Ada kan di dinas yang memberikan kebijakan potong atas Pak Ustadz. Potong atas itu sudah diambil, alhamdulillah. Tingkat penghasilannya tidak tetap seperti kalau karyawan kan sudah jelas, 7 juta tiap bulan 7 juta. Tapi kalau pengusaha hari ini kadang habis. Patokannya setahun Bu, setahun kira-kira dapat berapa? Jadi pas setahun itu kita hitung. Nggak tahu patokan. Makanya kalau kita tidak tahu patokannya, biar tidak ribet, berapapun hasilnya setiap bulan ambil 2,5%. Berikan. Jadi kalau misalkan yang penjual harian, misalkan jual air kelapa dapat 1 hari berapa, diambil langsung simpan ke 1 bulan baru diberikan bisa? Oh bisa juga, tak masalah. Untuk menjaga itu, Iya. kadang-kadang tidak tahu patokannya. Tadi kan sudah dibilangin zakat itu adalah burhanuddin. Nah, cahaya. Jadi kalau ada kekurangan apa-apa pembiayaan, silakan hubungi Ibu. Biar diberikan cahaya. Masya Allah, terima kasih Ibu Burhan. Baik. Setelah itu baru haji. Setelah haji baru puasa Ramadan. Nah, jadi boleh Ibu silahkan kalau ingin bertanya seputar tentang haji, tentang puasa, karena biar diselesaikan live-nya ini dulu. Baik, silahkan Ibu.